warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Puspitayanti dari Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Angkatan 34. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa syarat dan tata cara penerbitan SPB atau Surat Persetujuan Berlayar. Baik, syarat dan tata cara penerbitan SPB yaitu yang pertama, nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut, yaitu surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat dari nahkoda atau Master Sailing Declaration dan bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan, antara lain bukti pembayaran jasa kepelabuhanan, bukti pembayaran retribusi lelang ikan, bukti pembayaran jasa kebersihan kapal, persetujuan bea dan cukai, persetujuan imigrasi, persetujuan karantina kesehatan, persetujuan karantina ikan, surat laik operasi kapal perikanan, surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal, perjanjian kerja laut atau daftar nahkoda dan ABK, sertifikat hasil tangkapan ikan dan surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Yang kedua yaitu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara menyerahkan secara langsung kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau mengirimkan secara elektronik. Yang ketiga yaitu bentuk dan format permohonan penerbitan SPB dan surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari nahkoda atau Master Sailing Declaration sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai berikut. Yang keempat, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kapal perikanan yang meliputi administratif dan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan. Yang kelima, yaitu pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A. Dilakukan untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan yang meliputi dokumen yang diterima oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada saat kapal perikanan tiba di Pelabuhan Perikanan dan dokumen persyaratan yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan penerbitan SPB kapal perikanan. Yang keenam yaitu apabila pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terpenuhi, dituangkan dalam hasil pemeriksaan administratif. Yang ketujuh, apabila pemeriksaan administratif sebagaimana pada pasal 1 belum terpenuhi, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif kepada nahkoda atau pemilik kapal ataupun penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi bentuk dan format hasil pemeriksaan administratif dan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam lampiran berikut. Yang kedelapan, berdasarkan hasil pemeriksaan administratif, selanjutnya dilakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan untuk memeriksa kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen. Yang kesembilan, apabila pemeriksaan teknis dan nautis tidak sesuai, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kepada nahkoda atau pemilik kapal ataupun penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut.
Nah, setelah dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan notis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, selanjutnya Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan SPB. SPB ini berlaku paling lama 24 jam setelah diterbitkan dan hanya digunakan untuk 1 kali pelayaran. Berikut bentuk dan format SPB sebagaimana tercantum pada lampiran berikut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Itulah syarat dan tata cara penerbitan SPB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.